Bertemu lagi dalam program Rawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 22 ayatnya 18 sampai dengan ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarnya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang yang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini adalah hidup suci, bukan sok suci. Kita seringkali mendengar ungkapan yang kerap kali dijadikan sebagai olok-olok dari orang yang melabeli hidup seseorang yang berusaha berjalan dalam kebenaran. Olok-olok itu seringkali diungkapkan dengan kata sok suci. Apakah ungkapan itu benar atau tidak? Memang tidak dapat dilihat kebenarannya oleh karena bisa saja benar adanya. Mengapa demikian? Karena ungkapan sok suci bisa menjadi tepat oleh karena orang yang terlihat hidup benar namun tidak disertai dengan rasa empati atau kepedulian. Yang ada orang tersebut hanya memberi kritik tanpa ada rasa peduli, cenderung menjadi hakim serta menganggap rendah saudaranya. Namun beda hal dengan orang yang benar-benar berusaha hidup dalam kebenaran. Ia jauh lebih menonjolkan kebenaran sikap hidup yang disertai dengan rasa kepedulian dan empati terhadap saudara-saudaranya yang hidup dalam dosa. Bacaan kita kali ini dibagi menjadi 2 perikop, yaitu peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu, yang di dalamnya berisi mengenai sikap kita terhadap orang-orang yang lemah, seperti halnya janda, anak yatim, orang miskin. Dalam peraturan ini, kita diajak untuk memiliki empati dan kepedulian yang mendalam kepada saudara-saudara kita ini.
ada larangan dalam bentuk penindasan terhadap para janda dan anak yatim. Demikian pula, pemberian hutang kepada orang-orang miskin sangat tabu untuk memasukkan bunga di dalamnya. Bahkan, bila saudara kita yang miskin tidak dapat membayarnya, kita juga dilarang merampas barang-barang kepunyaannya, karena mungkin itu satu-satunya barang yang ia miliki. Juga ada peraturan yang berbicara mengenai hidup rohani, di mana adanya larangan mengutuki Tuhan dan pemuka agama, dan juga kita diajak untuk tidak melupakan memberi ungkapan rasa syukur berupa pemberian persembahan yang baik kepada Tuhan. Dari dua perikop ini secara garis besar mengatur relasi antara manusia dengan sesama dan juga relasi manusia dengan Tuhan. Keduanya harus berjalan dengan baik dalam laku hidup benar. Maka oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan membangun hidup rohani yang benar dan mewujudkan dalam sikap peduli serta empati terhadap saudara-saudara kita, terlebih saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Kiranya melalui perenungan ini, kita tidak lagi menjadi pribadi yang minder, yang malu saat kita ingin hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan semakin memberkati dan memampukan kita. Amin.